pakai Jawa. Coba ada yang satunya, kalau di rumah pakai bahasa apa kalau ngomong? Jawa juga. Indonesia belum. Kalau malah pakai bahasa apa? Kalau aku bahasa Indonesia, Bunga pakai bahasa Indonesia. Beda nggak bahasa Jawa sama bahasa Indonesia? Beda. Bedanya di mana? Bahasa Jawa itu bahasa daerah, Bu. Jawa itu bahasa daerah. Bahasa Indonesia bahasa apa dong? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan. Misalnya nih ya, adik-adik semuanya udah besar pergi ke Jakarta entah kemana kerja gitu kan, kerja di PT, kerja di pabrik, kerja di mana-mana, kerja di kantoran, ketemu sama orang Papua. Orang Papuanya ngomong bahasa Papua, kita yang dari Indramayu ngomong bahasa Indramayu, nyambung nggak kira-kira? Enggak. Jadi kita harus pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan yang harus kita punya. Bisa, Ibu. Bisa. Yang harus kita bisa, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita kuasai, yang harus kita banggakan. Pokoknya kita harus senantiasa menggunakan bahasa Indonesia agar apa? Agar kesatuan antara kita dan suku yang lain itu tidak terpecah belah. Dan itu adalah salah satu dari tujuan menghormati perbedaan agama dan budaya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi di sini ada nggak yang agamanya non-Muslim? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu ambil dari kisahnya Ibu dulu waktu sekolah ya. Dulu waktu Ibu sekolah, Ibu punya teman namanya Satrio. Dia tuh ganteng banget, tapi apa? Dia adalah salah satu dan satu-satunya siswa di sekolah kami yang non-Muslim. Beda sendiri, non-Muslim beda sendiri. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang dia lakukan terhadap kita? Kita tidak pernah membeda-bedakan dan kita tidak pernah dia tidak pernah membeda-bedakan kita meskipun kita beda agama. Karena apa? Karena memang sejatinya kita itu tetap satu apa? Satu kesatuan. Satu kesatuan dalam apa? Indonesia. Dalam negara Indonesia. Jadi kita tetap harus mempunyai jiwa saling menghormati. Gimana sih Bu cara saling menghormati sama temen tuh? Gak boleh ngejek, gak boleh bully. Nah seperti contohnya nih, misalnya ada kan teman kita yang belum bisa bahasa Indonesia dengan baik. Dia misalnya bahasa
contoh hal kecil saja. Misal nih, si Cas ini pengen beli pulpen, tapi kata si Asna, kamu jangan beli pulpen dong, belinya pensil aja. Kalau pensil kan bisa dihapus. Tapi kata Cas ini, kalau pensil aku udah punya, aku maunya pulpen yang belum punya. Lalu bagaimana sikap kita yang harus kita miliki tentang perbedaan pendapat mereka? Ayo, yang tahu? Kita harus memberikan apa? Kebebasan untuk teman kita agar mereka bebas memilih hak yang mereka mau. Iya, yang mereka inginkan. Selain itu, kita harus tetap menghormati. Nah, kita kembali lagi ke budaya dan agama. Ada beberapa agama dalam di Indonesia yang diakui di Indonesia. Ada berapa coba? 1, Islam, Buddha, Kristen, Katolik. Udah pada tahu belum tempat ibadahnya? Meskipun kita bukan orang non-muslim, kita tetap boleh kok mengetahui di mana aja sih tempat-tempat non-muslim itu biasanya melakukan ibadah mereka, tempat mengadu kepada Tuhan mereka. Itu adalah sebagai salah satu bentuk kita menghargai perbedaan agama. Iya. Oke, selanjutnya untuk menghargai perbedaan agama dan budaya, itu juga tidak boleh membedakan ras, suku, dan bahasa dan warna kulit. Contoh ya, seperti zaman ibu dulu waktu sekolah, di kelas ibu ada teman ibu yang bernama Selan. Dia berasal dari NTT. Dia mempunyai bahasa dan logat berbicara yang berbeda. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tetap menghargai, menghormati perbedaan itu, karena itu adalah suatu keberagaman budaya dan agama yang memang harus kita miliki ya. Iya, yang harus kita jaga. Nah, misalnya ya, adik-adik semua udah besar. Kalau nih, misalnya nih, terus kita mau kerja di pabrik ya. Nah, di pabrik itu memperlakukan perbedaan ras, suku, warna kulit dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana nasib orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, namun memiliki potensi yang besar? Diterima itu. Nah, itu bagaimana coba? Apakah dia akan diterima? Apakah dia akan pulang lagi karena melihat kualifikasi yang tidak sesuai dengan yang dia punya? Ayo. Jelas dia akan apa? Sudah minder duluan. Karena yang dicari kan apa ya? Ibaratnya kalau kita tuh bukan cuma sekedar kita ini cantik nih. Ini. Oh ini tuh ini. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi kalau orang ini kan memang tidak boleh membeda-bedakan itu. Nah, itulah kenapa pentingnya kita menghormati perbedaan budaya dan agama. Oke, terkait dengan materi, Ibu mengenalkan suatu media yang dibawa kali ini adalah monopoli kampung menghormati perbedaan budaya. Jadi nanti Ibu minta tolong bagi kelompok. Ini Ibu taruh begini saja, karena memang nanti jatuh. Ini Pak. Nah, nanti Ibu minta tolong bagi kelompok. Satu kelompok itu bisa dari 3 sampai 5 anak. Oke, siap? Siap. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu mau membagikan ininya dulu nih. Anggaplah itu ceritanya alat untuk maju ya. Ini pembagian kelompoknya dulu. Lalu untuk menentukan siapa dulu nih yang maju, Ibu akan melempar dadu. Lalu ada yang nanya, Bu, dadu kan sampai 6, kita cuma sampai 3, gimana dong? Ya udah, kita ambil sisi positifnya aja. 1 sampai 3, 2 sampai 4, ya kan? Oke? Siap ya? Udah langsung mau dimulai apa Ibu jelasin dulu? Ibu jelasin dulu ya. Dan arah permainan
Kelompok 1 Dede, Risma, Rafa. Kelompok 2 Dede. Kelompok 3 Asna, Raya, Maria. Oke siap? Boleh kalian teman-teman ya.
Ini tambah 1 7. Oh, anak-anak. Zoom. Ya, anak. Oke, pertanyaan. Berarti ini kesempatannya 2 kali ya. 1, 1. Anu lagi, dilempar lagi 3. Itu kan awal lagi berarti 3 sama 6, 9. Berarti beruntung. Oke, nomor 1. Ini kan tinggal 1 apa nih? Memperebutkan angka 10. 10-nya coba. Tapi di bawah ada 10. 1. 10. 5. 1 jadi 6. Oke, apa lagi? 2 kali perhitungan jadi nomor 1. 2 kali 5. Itu udah kumulasi. Hoki. Oke, sekarang kita udah tahu yang mencapai finish duluan adalah kelompok 1. Kelompok 1 yang jadi pemenangnya. Tadi ada soal dan pernyataan dan pertanyaan. Oke, tepuk tangan dulu yang mau mengutarakan pendapatnya. 3 dulu, 2 dulu, saya 3 dulu. Kelompok 3 silakan. Rumah adat, tentang rumah adat yang di Indonesia. Rumah yang pertama, coblok. Ya, dari Jawa Tengah. Apakah benar? Tepuk tangannya dong. Oke. Silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya, yuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 dapat berapa pertanyaan? Kedua. 2. Kayaknya duit ibu boleh duit. Duitnya boleh ditanya enggak? Itu ke soal pertanyaan. Oke, silakan. Bagaimana cara kita menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai bahasa teman kita, Lela. Betul. Tangan dong. Oke, silakan yang satunya. Yang satunya, apa yang dimaksud dengan menghormati perbedaan budaya dan agama? Jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya Menghargai perbedaan agama di teman kita, terus menghargai perbedaan budaya di teman kita. Gitu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Ada semua tadi. Iya, rajin semua itu pertanyaan. Oke. Silakan yang pertama. Dupen es krim. Ini gendang. Ini harpa. Rebab. Harmonika, gambus, calung, pianika. Oke, beri tepuk tangan dong. Ini apa? Termasuk aneka alat musik di Indonesia. Oke, selanjutnya. Menjaga kebersamaan budaya, agama, dan kepercayaan ditunjukkan oleh gambar 1, 2, 3, sama 4. Oke, tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya. Yang ini alat musik tradisional. Sama ya kayak tadi ya. Iya. Yang pertama itu ada arumba dari Jawa Barat. Cara memainkannya itu Ini arumba dipukul. atau angklung? Arumba. Oke, terus
Iya. Terus yang kedua gong. Mana gong? Ini Oh, itu baru tahu Ibu namanya gong ya. Terus asal daerahnya dari Jawa. Cara memainkannya itu dipukul. emangnya ini gong ya? Hah? Oke, terus Yang ketiga gendang dari Sumatera Jawa. Sumatera Jawa. Sumatera Jawa. Sumatera Jawa itu dari mana? Dari Jawa. Oh, gitu. Terus ya, Sumatera dan Jawa. Ya, terus Terus cara memainkannya itu dipukul. Ya. Terus yang keempat seruling. Ya. Sunda. Jawa Barat. Ya. Ditiup. Oke. Yang terakhir ada calung dari Jawa Barat. Mainnya dipukul. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Ada pertanyaan, mengapa menghormati keberagaman budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari penting? Ya, kenapa itu? Jawabannya membangun persatuan dan kesatuan. Yeay, untuk kelompok satu dong. Oke, karena kelompok satu pemenang sebagai hari ini, anggaplah saja ini sebagai pialanya ya. Tadi kan kita udah jelasin udah, kita mau melakukan permainan juga udah. Sekarang Ibu mau menyimpulkan dari apa yang hari ini kita pelajari. Apa yo?